Kevin Owens ngamuk dan pukuli Cody Rhodes. The Rock ingin hajar Cody, Roman, dan Jimmy. Update cedera parah Drew McIntyre. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Kevin Owens ngamuk dan pukuli Cody Rhodes. Banyak banget yang terjadi di akhir acara WWE Bad Blood kemarin. Jimmy Uso balik dan bantu Roman Reigns dan Cody Rhodes kalahin Solo Sikoa dan Jake Fatu dari The Bloodline. Terus, The Rock tiba-tiba muncul dan kelihatan kayak ngasih sinyal kalau dia masih ngincar Cody dan mungkin juga Roman sama Jimmy. Sekarang, ada video yang mulai nyebar di media sosial nunjukin Kevin Owens yang hajar habis Cody Rhodes. Ini videonya. Dan ini juga. Dua-duanya kelihatan lagi ngobrol, terus mendadak jadi berantem beneran. Akhirnya, para security buru-buru misahin mereka berdua. WWE sih belum ngepost apa-apa yang resmi tentang ini, setidaknya sampai sekarang. Tapi pasti nanti ada cuplikan resmi dari mereka yang bakal kasih kita gambaran lebih jelas soal apa yang sebenarnya terjadi. Perseteruan ini udah lama banget dipanas-panasin dan kayaknya sengaja dibikin meledak gini. Tapi, Triple H sendiri akhirnya kasih tanggapan tentang ini. Kami sadar akan insiden di luar arena tadi malam antara Cody Rhodes dan Kevin Owens. Masalah ini bakal kami selesaikan secara internal. Wah, ini cara yang menarik buat nanggepin masalah itu. Apalagi ngelihat gimana mereka biarin adegan itu jadi bagian dari storyline. Namanya juga bisnis hiburan, pasti bakal muncul di program TV secepatnya. Gimanapun, itu bikin kita semua jadi makin penasaran sih sama cara WWE ngejalanin cerita mereka ke depannya. Menurut kalian, apa nih yang bikin Kevin Owens bisa ngamuk ke Cody Rhodes? Komen di bawah. The Rock ingin hajar Cody, Roman, dan Jimmy. The Rock akhirnya balik ke WWE kemarin di Bad Blood, tapi malah bikin bingung. Dia cuma keluar, berdiri, hitung sampai 3 pakai jari, dan bikin gestur potong leher. Nah, dia sempat ngepost di Instagram dan bilang ini. Mungkin bisa sedikit menjelasin. The Final Boss lagi ngerasain banyak hal nih. Tahu kenapa? Karena banyak omong kosong yang udah terjadi 6 bulan terakhir ini. Kamu pengen tahu gimana perasaan The Final Boss soal semua itu? The Final Boss bakal kasih tahu kamu, tapi The Final Boss bakal kasih tahu kamu pas The Final Boss udah siap buat kamu tahu. The Final Boss, musiknya kedengeran dan ngelihat 3 orang itu di tengah ring. Ada Jimmy, ada Roman, ada Cody. The Rock gak perlu ngomong apa-apa. Malam ini, kita bakal bersenang-senang. Kelihatan banget dia lagi kesal sama semuanya, tapi tetap aja dia ngomongnya ngambang biar kita tetap penasaran. Menurut kalian, apa rencana dari The Rock nih? Apakah akan hajar habis Cody, Roman, dan Jimmy? Komen di bawah. Update cedera parah Drew McIntyre. CM Punk kemarin ngehajar habis Drew McIntyre pakai toolbox besi di Hell in a Cell di Bad Blood. Pukulannya parah banget sampai McIntyre langsung berdarah parah. Ternyata pukulan itu bikin luka besar banget sampai harus dijahit pakai 16 staples.
Dia bahkan sempat ngepost foto luka itu di media sosial. Emang sih, bisa dibilang kita nggak seharusnya ngedukung aksi-aksi yang bikin cedera serius kayak gitu, walaupun match ini emang didesain buat level kekerasan yang tinggi. Jadi kalau ada yang nggak setuju ya wajar aja sih. Tapi mereka berhasil bikin tontonan yang luar biasa sesuai sama stipulasi matchnya. Dan ini jelas salah satu Hell in a Cell terbaik sepanjang masa. Mereka pengen bikin momen yang memorable dan berhasil banget. Menurut kalian, apakah pertandingan Punk versus Drew jadi pertandingan Hell in a Cell terbaik sepanjang masa? Komen di bawah. Raquel Rodriguez kembali menyerang Rhea Ripley. Di pertandingan Liv Morgan versus Rhea Ripley di Bad Blood kemarin, Dom berhasil buka pintu kandang, tapi posisinya dia masih digantung di atas, jadi kayaknya nggak terlalu ngaruh juga. Dia cuma bisa teriak-teriak aja ke Rhea buat lepasin Liv, terus tiba-tiba Dom jatuh dan gelantungan di rantai yang ngikat kakinya. Rhea langsung bilang ke wasit kalau dia punya urusan yang belum selesai di luar sana, jadi dia keluarin bawa kendo stick buat nyerang Dominic yang lagi nggak berdaya. Tapi saat itu juga ada seseorang yang nyerang Rhea dari belakang, yang ternyata adalah Raquel Rodriguez yang returns. Wasit akhirnya ngebatalin pertandingannya dan Liv Morgan tetap jadi juara. Soalnya gelar juara dunia itu nggak bisa direbut lewat diskualifikasi. Raquel bahkan sempat ngebantu Liv buat ngepin Rhea walaupun matchnya udah selesai. Tapi kelihatan banget Raquel bakal support Liv Morgan. Menurut kalian, gimana nih pendapat kalian tentang Raquel Rodriguez yang kembali? Komen di bawah. Goldberg akan melawan Gunther. WWE ngumpulin banyak legenda buat acara Bad Blood. Kebanyakan nongkrong di tribun VIP, tapi ada beberapa yang duduk di pinggir ring, termasuk Bill Goldberg. Kalian tahu sendiri dia pasti bakal ikutan beraksi, dan itu terjadi setelah Triple H ngumumin gelar baru untuk Crown Jewel. Pas Gunther, juara dunia yang sekarang, muncul buat bahas gelar itu, dia langsung nyindir Goldberg yang duduk di penonton. Dia bilang kalau waktu itu dia bohong soal Goldberg yang jadi idolanya waktu kecil. Terus dia nambah lagi, nyindir soal anaknya. Bilang semoga Goldberg jadi ayah yang lebih baik daripada dia jadi begulat. Itu cukup bikin Goldberg marah. Dan dia langsung lompat barikade buat siap berantem. Pastinya, security WWE langsung datang buat misahin mereka, yang akhirnya bikin Sami Zayn datang buat ngeladenin Gunther. Mereka ribut sampai ke belakang, tinggal Goldberg berdiri di ring dengan musiknya yang dimainkan. Dan Triple H sendiri yang angkat tangannya. Menurut kalian, apakah kalian ingin melihat pertandingan antara Gunther versus Goldberg? Komen di bawah. Damian Priest berdiri tegak di atas Finn Balor. Damian Priest berhasil ngalahin Finn Balor di pertandingan mereka di WWE Bad Blood. Walaupun ada campur tangan dari The Judgment Day, ini pertama kalinya Damian ngelawan mantan brothernya sejak Finn ngehianatin dia dan bikin dia kehilangan gelar juara dunia pas lawan Gunther. Mereka saling serang sampai akhirnya Damian bisa ambil alih di momen-momen terakhir, dan Judgment Day pun ikut campur. Carlito datang buat gangguin wasit, sementara Jerry McDonagh nyerang Damian. Finn pun sempat ngehajar Damian pakai coup de grace, tapi Damian berhasil kick out. Jadi sempat ngasih kursi ke Finn, tapi Damian ngerebut kursi itu dan malah ngehajar Jerry sama Carlito sampai mereka tabrakan di luar ring. Finn berusaha ngehajar lagi, tapi Damian udah siap dan berhasil ngebating Finn dengan Shot of Heaven Chokeslam untuk memenangkan pertandingan. Menurut kalian, apakah Finn harus lawan Damian dengan persona demonnya? Komen di bawah. Triple H masih dianggap rasis. Di konferensi pers setelah acara Bad Blood kemarin, Triple H sempat ditanya soal kurangnya representasi pegulat kulit hitam di acara premium WWE. Pas ditanya gimana cara dia memastikan adanya representasi tapi juga kesempatan buat semua, dia jawab begini, "Aku nggak ngelihat bedanya. Aku nggak ngelihat warna kulit, nggak ngelihat kebangsaan, nggak ngelihat apapun. Aku cuma ngelihat bakat. Aku juga nggak ngelihat bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kita bikin cerita dengan bakat mereka, gimana mereka bisa nge-handle cerita itu dan gimana mereka bisa nyampaikan cerita itu. Aku nggak hitung semua itu. Aku cuma ngelakuin yang relevan dan terbaik buat storytelling. Dan apa yang bisa disampaikan dengan baik, ya itu yang dipilih. Sama kayak laki-laki dan perempuan. Siapa yang jadi main event, apapun cerita terbesar, ya itu yang kita pilih." Jawaban ini ternyata dapat banyak kritik di media sosial, salah satunya kayak gini. "Triple H, jangan bilang kamu nggak ngelihat warna kulit. Kita ini orang kulit hitam dan itu kedengarannya kayak meremehkan. Kamu berhenti di lampu merah jadi pasti kamu ngelihat warna juga." Kalau lebih dalam lagi, jawaban Cody Rhodes ke Mark Henry pas dia di AEW di tahun 2019 bisa ngejelasin kenapa kata-kata nggak ngelihat warna kulit itu jawaban yang kurang tepat.
Aku pernah bilang ke istriku, Brandy, kalau aku nggak ngelihat warna kulit. Dan dia bilang, kalau gitu kamu nggak ngelihat pengalamanku. Cody Rhodes cerita gimana pernikahan antar ras bantu ngehandle soal keberagaman di AEW. Dan kenapa itu harus jadi bagian hidup, bukan sekedar pencitraan. Jelas sih, Triple H mungkin maksudnya emang baik, tapi pasti ada cara yang lebih baik buat ngejawab pertanyaan itu. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa kasih jawaban yang lebih tepat biar para netizen ini nggak banyak komentar lagi. Menurut kalian, apakah WWE harus ngebooking sesuai dengan agenda representasi atau sesuai dengan bakat dan skill? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were in